Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pedading ingin mempresentasikan blog ya. Kita perkenalan dulu. Ya, blog. Nama saya Febrian Pusara Sulandika. Lahir bulan Februari 2002. Pekerjaan mahasiswa. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Tanggal lahir 9 Juni. Domisili di Bogor. Moto hidup saya baca. Selanjutnya Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Ardimas Sigit Prasetyo, lahir di Bogor 02 Juli 2001, agama Islam, ya jelas pria, domisili Bogor, kerjaan mahasiswa, hobi saya ngegame, moto hidup saya ubah pola pikir dan hidup mengikuti alur. Ya. Seri pertama jaringan komputer yang akan saya jelaskan. Jadi, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, LAN, Person Area Network, dan Campus Area Network, Internet, dan VPN, Virtual Private Network. Topologi jaringan komputer. Di topologi jaringan komputer ada berbagai kategori, yaitu ada topologi bus, ring, star, tree, mesh, dan selesai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firmansyah. Gimana? Lah. Hilang anjing. Hilang kah? Firman? Hilang, Cok. Kok hilang? Gua tanya habis. Gua pakai HP. Di-cut aja ya, ntar mah gampang. Aduh, nge-lag lagi. Ya, mungkin Firman lagi ada kendala. Jadi saya yang akan menjelaskan. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk memudahkan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Selanjutnya, komponen basis data. Komponen basis data terdiri dari perangkat keras yaitu atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori, sekunder, offline. 2. Sistem operasi. Sistem operasi adalah pemrograman yang direncanakan untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam termasuk operasi-operasi dasar komputer. 3. Basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. 4. Database manajemen sistem atau DBMS. Untuk database manajemen sistem adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengolah data yang tersedia. Selanjutnya bisa dibaca sendiri pemakaian unsur dan 6 aplikasi atau
perangkat lain. Selanjutnya, bahasa basis data. Bahasa basis data merupakan bahasa data yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain tersebut Java, Pascal, Fortran, DST, bahasa di mana instruksi database menempel disebut inang. Selanjutnya, 1. Data definition language. Data definition language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. 2. Data data manipulasi language dan data manipulasi language berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Fungsi dan tujuan basis data. Fungsi basis data cukup banyak dan cukupnya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi di antara adalah 1. Ketersediaan availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data penting untuk saat sedang diperlukan. Mudah, cepat, speed, dan kelengkapan atau competence. 4. Akurasi dan security. Dan 5. Store efficiency. Ya, selanjutnya Firmansyah boleh jelaskan? Jelasin ulang nih. Selanjutnya pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasi perusahaan. Tujuan sistem informasi yaitu tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pengguna penggunanya. Data yang diolah siapapun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Nah, ada yang tersedia 3 pilar seperti berikut. Relevance, relevance itu adalah tepat kepada orangnya. Timelines, tepat waktu, dan accurate. Lalu ada berikut. 1. Meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien. Menjamin tersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. 4. Mendapatkan investasi yang hendak diarahkan. 5. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuen ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. 7. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Lalu ada komponen sistem informasi. Di sini ada komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Ciri-ciri sistem informasi sebagai berikut. Baru, yaitu informasi yang didapat adalah baru. Lalu ada tambahan. Lalu kolektif dan penegasan. Contoh sistem informasi yaitu knowledge work system dan office automation system, transaction processing system. Jika kecepatan bisa di-pause ya, teman-teman. Kakak. Oke, kita akan masuk ke Q&A ya.
Ini ada pertanyaan yang sudah kita ambil dari beberapa calon. Pertanyaan yang pertama, apa Nanya. yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Pertanyaan kedua, sebutkan 5 jenis jaringan komputer. Itu adalah Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, CAN, Campus Area Network, VPN, Virtual Private Network. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Firmansyah. Maksudnya Ardimas ya? Nah, itu ada apa yang Man. dimaksud dengan basis data. Nah, basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, dan pengelompokan dan pengorganisasian dalam sesuai tujuan. Disebutkan komponen yang ada dalam data. Nah, ada perangkat keras, sistem informasi, basis data, dan database management system, lalu pemakai atau user. Yang keenam, itu apa tujuan dari basis data? Nah, tujuannya itu mengatur data sehingga peroleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengambilan tidak adanya dan jaga konsisten data. Lalu ada pengaturan dalam pemilihan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Lanjut lagi. Firman. Ya. Oke. Lalu yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Nah, sistem informasi merupakan sistem menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang ke-8 yaitu sebutkan 3 fungsi sistem informasi. Nah, fungsi sistem informasi itu ada meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi, dan menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, lalu memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, sebutkan komponen-komponen informasi. Di sini ada komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data. Yang 10, sebutkan ciri-ciri dari sistem informasi. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Tambahan yaitu informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelum hadir. Lalu ada korektif, informasi dapat menjadi informasi yang salah sebelumnya, yaitu informasi yang dapat mempertegas isi yang sebelumnya telah ada. Udah. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.